Para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Apa kabar pagi ini? Baik. Ada sukacita? Ada sukacita? Syukurlah, alhamdulillah, ada sukacita. Ya, pagi ini adalah Minggu Advent pekan ketiga, yang juga biasa disebut sebagai Minggu Gaudete, Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita. Maka tadi saya menyempatkan untuk bertanya, adakah sukacita? Ya, saya tanya lagi, adakah sukacita? Ya, hari ini kita pantas bersukacita. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudariku tetap manyun, tetap surem gitu, artinya tidak mendukung saya. Paling tidak hari ini saya pakai kasula yang keren, pinky, ya, bukan yang ungu, tebal, dalam, tapi memang liturgi hari ini ditata sedemikian rupa untuk mengajak kita sukacita, sukacita dan bersukacita. Tetapi memang saya tidak sempat menghitung satu persatu tadi itu. Kenyataan menunjukkan bahwa ketika orang ditanya apakah ada sukacita, apakah engkau bersukacita, itu tidak mudah untuk dijawab. Orang berkecenderungan, orang mudah terseret, orang mudah terhanyut kepada suasana yang sedih, yang dipikirin yang beban-beban, yang berat-berat, yang kok menderita nggak ada habis-habisnya. Itu kecenderungan banyak orang di antara kita. Baik, kalaupun pada kehidupan kita berkecenderungan terhanyut pada yang tidak baik, terhanyut pada yang sedih, terhanyut pada yang duka cita, saya ajak pagi ini, mari kita bersukacita. Kenapa? Karena kita hari ini sudah memasuki pekan ketiga Advent kita, yang artinya Natal kelahiran Tuhan semakin dekat. Kita bersiap secara rohani, kita menyiapkan batin kita sebaik-baik mungkin, dan sasaran yang kita hendak capai, kita hari ini mulai masuki gerbang itu menuju Natal kelahiran Tuhan, kita diajak bersukacita. Baik, kalau pagi ini masih juga belum bisa sukacita, atau bahkan tak terbayang besok saya bisa sukacita apa tidak, maka saya ada tips, saya ada pesan, silahkan dengarkan baik-baik agar hidupmu bersukacita. Yang pertama, saya ajakkan untuk bersukacita, marilah kita mengasah, marilah kita mempertajam sikap tanggap kita, kepedulian kita melalui hati nurani terhadap hal-hal yang baik, terhadap kabar-kabar yang baik, terhadap berita-berita yang baik, terhadap cerita, info atau kisah yang baik. Jadi dengan kata lain, saya mau berkata, kalau kamu mau bersukacita, pasanglah telingamu, pasanglah hati nuranimu untuk yang baik-baik. Amin. Maka kalau kita sedang berhasil, kalau kita sedang bersukacita, kalau kita sedang ulang tahun, ayo sukacitalah, jangan dipendam. Bersukacitalah. Kalau ada sesuatu yang lucu dan mengajakmu tertawalah. Enggak usah malu-malu. Orang ketawa itu kalau ditahan lucu. Coba nanti berkaca di rumah, pasti lucu. Nah, untuk menghindari supaya kita juga tidak tenggelam pada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu yang buat kita sedih dan susah, saran saya adalah hindarilah tontonan-tontonan
atau tayangan-tayangan yang jelek. Siapa di sini yang langganan koran kriminal? Kalau baca terus tangannya berdarah semua karena berita kriminal semua. Atau kalau buka tayangan di TV juga melihat yang jelek-jelek, yang kriminal-kriminal. Lalu bahkan yang berumah tangga senangnya bukan main lihat berita perceraian tetangga. Setelah mendengar perceraian tetangga, mencalonkan diri untuk sebagai ganti. Kan itu tidak bagus. Saya katakan sebisa mungkin buang hal-hal yang memang tidak seirama dengan hatiku, nuraniku, akal budiku. Aku tidak akan beri tempat hal yang tidak baik ini. Aku ingin sukacita. Mungkin ini yang kurang kita sadari selama ini. Untuk bersukacita, peka, tanggaplah hal yang bagus. Ada orang yang disebut kreatif. Ada orang yang disebut kreatif. Misalnya ini, diajak jalan-jalan, entah jalan kaki, entah bersepeda, atau dengan mobil. Ya, orang kreatif, dia akan sukacita. Apapun akan dia serap dan dia berkomentar bahwa dia boleh jalan-jalan. Entah jalan-jalan di mall, entah jalan-jalan di tempat wisata. Orang yang kreatif, dia tidak membiarkan diri untuk tidak menyerap sesuatu yang indah. Tapi aneh, ada orang ya begitu masuk mobil langsung tidur. Langsung tidur. Kamu tadi dari Bogor menuju ke sana lihat apa? Nggak tahu apa-apa. Coba mari kita kreatif untuk bisa membuat hidupmu ada sedikit sukacita atau banyak sukacita. Amin. Ya, mulailah berpikir hari ini. Tidak pandang siapa itu kita, entah kita orang kaya atau orang miskin, kita punya kedudukan apa tidak, kita punya gelar apa tidak. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang punya sikap tanggap di hati dan juga pendengarannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang humble. Ini tadi dicontohkan di dalam Injil. Dalam Injil Matius tadi ditampilkan kepada kita ada dua nabi. Satunya nabi yang sangat besar dalam sejarah keselamatan, dan satu lagi juga nabi besar, bahkan bukan nabi besar saja, tapi Al-Masih. Dan ketika mereka tampil sebagai pribadi-pribadi yang rendah hati. Contoh, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tidak diragukan lagi. Dia adalah seorang nabi besar yang punya tugas mulia, dan tugasnya tiada bandingnya dibandingkan nabi-nabi lain. Dia adalah sebagai bentara Kristus. Dia yang menyiapkan jalan untuk datangnya Al-Masih. Dan ketika dia bertugas itu, dia menyanjung orang yang disiapkan, anak domba Allah, Yesus Kristus. Aku melepas tali kasutnya pun aku tidak pantas. Jadi meskipun dia nabi besar seperti Yohanes Pembaptis itu, tetap rendah hati. Juga demikian, tadi pada akhir Injil, Yesus pun mengapresiasi dan juga menghargai Yohanes sebagai nabi besar yang banyak sekali pengikutnya. Sebagai apresiasi, Yesus pun memuji, tidak ada seorang pun yang pernah lahir dari seorang ibu di muka bumi ini sehebat, sedahsyat Yohanes Pembaptis. Yesus merendahkan diri. Jadi di sini yang saya ajakkan hal kedua adalah, mari meskipun kita ini sudah sukses
sudah demikian diberikan kesehatan berlimpah ruah atau sukses yang lain, kita tetap rendah hati. Jangan pamer, jangan gila hormat. Itu akan mementahkan nilai-nilai kemuliaan yang ada pada kita. Rendah hatilah. Lalu yang ketiga, ini catatan saya yang terakhir, agar kita ini bisa sukacita. Selain tadi itu mengasah hati nurani dan pendengaran. Yang kedua, tetap rendah hati. Yang ketiga yang saya ajarkan adalah, kalau kita mau sukacita, lepaskan, buang sungguh-sungguh semua yang buat kita tidak nyaman, yang buat kita menderita, yang buat kita kecapean. Buanglah jauh-jauh. Jangan beri tempat sejengkal pun dalam hatimu, dalam hidupmu. Nah, sekarang aku mau tanya ini, kalau aku punya masalah-masalah, kerepotan-kerepotan, aku mau sukacita dan aku mau melepaskan beban hidupku, apa yang harus kutempuh? Apa kira-kira yang harus kita tempuh? Saya bilang, datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus dan berdoalah. Orang beriman pasti begitu. Orang beriman pasti begitu. Tapi ada masalah juga mengenai doa. Loh, kenapa? Satu, saya malas doa. Oh ya, doa sendiri sudah masalah ya. Waduh, semua masalah ini. Iya, aku sendiri malas doa, tapi tetap berdoalah. Lalu gini Romo, aku nggak bisa berdoa. Saya tanya ini, siapa di sini yang tidak bisa doa? Ayo angkat tangan. Kalau nggak bisa, besok kursus pada saya. Atau pagi ini juga saya kasih solusi. Saya kasih solusi. Solusi doa yang baik-baik adalah diam, jangan ngapa-ngapain, berdoalah. Gimana? Di sini. Berlututlah depan altar ini, pandanglah sakramen kudus di sana. Dan jangan ngomong apa-apa, biar Tuhan yang ngomong padamu melalui pendengaranmu, melalui hati nuranimu. Diam saja. Itulah yang namanya adorasi. Selain di sini, Bapak Uskup juga bermerhati di lantai 2 Gedung Maria juga ada tempat adorasi. Adorote, aku menyembah Engkau, aku mengaturkan kepadamu Tuhan hidupku. Ada contoh adorasi yang sangat bagus. Ada contoh adorasi yang sangat bagus. Adorasi itu dilaksanakan oleh Santo Longinus. Kenal Santo Longinus? Santo Longinus itu, nama itu berasal dari tombak. Dalam bahasa Latinnya longus longi itu tombak. Dan prajurit itu yang megang tombak itu namanya Longinus. Dia adalah kepala prajurit yang waktu itu mengawasi bagaimana Yesus didera, Yesus disengsarakan, Yesus jadi pesakitan. Kepala prajurit ini ngikutin terus proses dari rumahnya Pontius Pilatus, terus sampai di puncak Golgota. Dan satu kewajiban dia yang terakhir adalah untuk memastikan Yesus wafat, maka ditombaklah lambung Yesus dan keluar air dan darah. Setelah dia menombak lambung Yesus, yang dilakukan oleh Longinus hanya satu. Dia menatap dalam-dalam pada Yesus. Menatap dan menatap. Hanya kalimat pendek yang ia sebutkan. Sungguh ya Tuhan. Itu adorasi yang bagus banget, berdoa yang bagus banget, nggak pakai kata-kata, diam di hadapan tabernakel Tuhan atau doalah di tempat adorasi. Di sana kamu bisa melepas beban-bebanmu, kesulitan-kesulitanmu, untuk nanti meninggalkan tempat doa dengan hati yang lega. Itu
Ini mungkin tidak pernah kita pikirkan, tapi pakailah. Cara ini adalah cara yang sangat murah. Tidak harus menuntut kita pintar, ngomong banyak, memohon banyak. Tempuhlah adorasi. Kapan Romo? Kapanpun. Kapanpun. Apakah kami harus di gereja Romo? Tidak. Di rumahmu ada salib, di rumahmu ada tempat atau bisa doa pribadi, adorasilah. Boleh kok di rumah. Itu. Dan satu lagi, agar beban-bebanmu bisa kau lepaskan, tolong dengarkan baik-baik. Minggu lalu sudah saya sebutkan di sini juga, mengaku dosa. Mengaku dosa. Saya yakin yang namanya dosa dan dosa kecil ataupun besar itu adalah masalah. Jangan disimpan, jangan dipelihara, jangan dipupuk. Buang dan mengakulah dosa. Kemarin kami para Romo sudah ada pelayan pengakuan dosa di SD, SMP, SMA Regina Pacis, SD, SMP, SMA Budi Mulya, SMKK Baranang Siang, dan memang mereka banyak yang terpanggil untuk melepaskan bebannya untuk hidup yang sukacita, hidup tanpa dosa. Tapi Romo kan kami tetap saja jatuh, no problem, tapi kamu sudah melepaskan bebanmu untuk sukacita. Bapak Ibu, mau ngaku dosa enggak? Kalau malu pada saya dan tidak mau dengan saya, enggak usah loh. Nanti kalau ke saya malah bikin dosa lagi. Karena Pak, aku enggak cocok sih dengan Romo ini. Boleh pilih Romo yang lain. Dan saya dulu ketika dipanggil oleh Monsinyur Harsono, karena tidak tiap Romo boleh mendengarkan pengakuan dosa, tidak. Uskuplah yang manggil, dan saya diberi yang namanya tugas atau fakultas. Saya dipanggil ke kamar beliau, dan beliau mengatakan begini, Romo, atas pengamatan kami, Romo juga kami utus untuk mendengarkan pengakuan dosa. Dan aku pesan pada Romo, nanti kalau Romo menerima umat yang mengaku dosa, ciptakan suasana yang senyaman mungkin, setentram mungkin, sehingga memang umat itu bertemu dengan Romo, hatinya nyaman. Dan betul, setelah Romo mengatakan, saya sampaikan padamu penitensi denda dosa atas dirimu adalah ini, dan ya Tuhan, ampunilah hambamu ini. Saya yakin dia keluar dari ruang pengakuan lepas, lega, dia lahir baru sebagai orang yang sudah menyesal dan diampuni dosa-dosanya. Maka silahkan, kalau kamu mau sukacita, mengaku dosalah. Mulai hari besok ya, besok pagi, besok sore, sampai dengan hari Jumat, kita ada kesempatan mengaku dosa. Lalu kalau tidak mau ke sini, boleh ke gereja-gereja tetangga. Tapi ya memang saya takut, waktu itu ada yang bilang, kamu mengaku dosa di mana? Enggak katedral Romo, kemana? Ke Vatikan Romo. Waduh, ke Vatikan, kejauhan. Tapi itulah, mari berjuang keras, membuang segala beban dan masalah dengan menerima sakramen mengaku dosa. Tuhan memberkati.